lah. Mungkin buat teman-teman harus bisa bedain ya antara creative house sama akun promosi lah. Betul ya itulah. Ya tapi ya itulah edukasi soal dunia gini juga harus diperjuangkan sih bro. Soalnya kalau nggak gitu bakal makin banyak orang-orang yang kayak gini gitu loh. Iya. Akhirnya edukasi soal apa itu creative agency, apa itu creative house motion dan lain-lain tuh bahkan orang masih suka ketukar-tukar gitu. Nah, karena menurut gue banyak orang-orang tuh yang bahkan definisi kreatif aja tuh masih nggak tahu itu tuh gimana gitu. Jadi jangan ngomongin creative agency dulu, ngomongin creative house dulu karena banyak orang yang bahkan nggak tahu dirinya tuh kreatif gitu. Kayak gue tuh nggak kreatif, jangan gue tuh nggak kreatif gitu. Sedangkan ya nggak salah juga karena ketika lo googling kreatif di Google gitu ya di Google, lu ketik gitu kreatif gitu, lu search yang keluar bakal lukisan-lukisan, desain-desain orang, video-video, animasi, apalah, kreatif tuh lukisan-lukisan segala macam gitu-gitu. Sehingga orang-orang yang nggak tahu apa-apa akhirnya merasa dirinya tuh nggak kreatif, minder apa segala macam gitu. Kalau bukan seni berarti bukan kreatif. Nggak seni, nggak kreatif gitu. Sedangkan menurut gue seni itu emang bukan seharusnya identik dengan kreatif. Emang iya. Maksud gue emang iya seni adalah bagian dari kreatif, tapi kreatif tuh jauh lebih besar dari itu gitu loh. Acara disponsori oleh Anggur Orang Tua, especially yang ketan hitam karena request gue. Gue suka banget Anggur Orang Tua ketan hitam boy. Sumpah, gue juga. Gue setiap minum gue pasti ini. Iya, karena menurut gue rasanya lembut ya. Selain rasanya lembut, dia lembab juga. Lembab juga, betul. Lu nggak ada opening apa gitu? Ini udah mulai nih. Ada, ini udah mulai. Udah, oke. Ada gimmick-gimmick, ini udah mulai nih. Kalau tahu, palsu. Selamat datang teman-teman di acara Melipir. Yuk mampir. Gue tahu tagline-nya. Gue fans keras gue Melipir mampir. Betul. GK gue. Goalkeeper. Gria Kencana tau gue. Iya. Ini kan penontonnya kita sepuran anak-anak Cilduk. Cilduk tai lah ya. Gimana menurut perkembangan Cilduk dalam 10 tahun terakhir, Boy? Makin berdebu sih. Berdebu? Iya. Karena gue sekarang kan kerja makin deket ya. Iya. Maksudnya, daripada gue ke BSD gitu-gitu. Jakarta gitu ya? Jakarta. Gue kayak dari rumah gue, dari Gria Kencana ke Mencong aja anjing mukanya udah berdebu gitu. Gue kalau ngetes pakai tisu, anjing udah ada debunya gitu. Ditambah tuh pembenturan jalan. Anjing di Puri Beta kalau teman-teman ada yang tahu ya, itu macet banget anjing. Dan yang gue bingung apa deh, lu bayangin ya, ini ada pembenturan jalan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pembenturan jalan, ngerapin jalan macet. Ada abang-abang pungli anjing. Yang gue yakin dia nggak ada andil di project itu anjing. Padahal di sebelumnya nih ada yang ngatur jalan juga, orang busway, ada ininya. Ada ya. Officialnya ada ya. Ada officialnya ya. Tapi tetap ada abang-abang emang pungli. Dia nggak andil project di situ, tapi dia minta duit. Iya, aji mumpung. Nah, ngomong soal project nih boy. Langsung masuk kan. Ngomong soal project gimana tuh? Kalau lu gak ngenalin diri gue dulu lu. Oh iya dulu dong. Kan nih gue kali ini di episode gue udah gak tahu keberapa. Ntar ditulis aja episode keberapa ya kan. Gue kedatangan seorang yang waktu itu udah pernah datang juga. Masa sih? Udah dulu udah pernah datang lo di Melipir. Dulu bukan Melipir namanya seingat gue. Melipir juga sama. Kan tagline-nya lu masih inget? Kagak. Tadi lo. Bukan. Orang gue duduk sila gue di rumah lu. Iya, tapi acaranya tetap kan kita kan apa? Growing. Benar. Dulu seingat gue namanya Pakong Show bukan ya? Enggak, Pakong and Friends. Puff. Iya, Puff ya. Bukan ya? Bukan. Iya, namanya tetap Melipir dari dulu. Lanjutin dong. Dulu Jack ini pernah datang. Dulu waktu itu lu ngenalin diri lu sebagai Anton seorang produser. Iya. Sekarang lu comeback lagi setelah udah 2.500 tahun mungkin ya. 200 tahun. Sun Gokong dong gue. Sun Gokong lu. Sebagai Master of Party Sex ya. Betul. POV, Master of Party Sex. Duta pergaulan bebas gue sekarang. Bener. Duta pergaulan bebas. Jeki. Tepuk tangan dulu dong buat Jeki. Gue kayak kesannya bandel banget, padahal gue juga masih ibadah. Misalkan gue kalau di neraka nih. Nah, lu kasih tahu boy. Gue kalau misalkan gue suatu saat masuk neraka,
kayaknya kurang lebih chance-nya 50% lebih lah ya. Iya, Masuk benar. neraka kalau misalkan gue di lantai yang sama Jack, gue protes sih ke malaikat. Kenapa lo? Kenapa protes? Tolong. Ini orang dia body count-nya baik banget. Kenapa protes? Ya protes lah gue bandel, gue kan cuma mabuk doang. Tahu gitu. Iya, tau gue. Barengin aja ya? Iya, apa gue. Gue sebenarnya gue nggak gini boy, ada triknya boy. Kalau lu mau masuk neraka, lu ada triknya. Ini namanya teman juga banyak yang Mungkin- perlu tahu ya. Boleh. Nah, yang namanya hukum dalam apa ya? Itu kan hukumnya lu dosa lu 40 tahun, Bro. Benar. Bener kan? Kalau lu Dipotong stengki ya. potong setengah, Jadi 0. free kan? Free. Kalau pakai 3 gitu. Ini di pip gitu-gitu ya, tau ya gue ntar di ini gue sama ormas. Iya, jadi gue lu mau kenalin diri lu lagi atau Ya, teman-teman, halo teman-teman melipir dari Layers Collective, Layers Media, gue Jack. Dan kerjaan gue masih sama, masih produser, ya. nge-host juga, nge-direct video-video juga, video-video yang halal ya, video-video iklan-iklan orang. Nah, gitu-gitu aja lah, gue masih di dunia-dunia per-video-videoan, per-kreatif-kreatifan, gitu-gitu. Nge-host juga, gue di studio kecil TV. Oh iya, sekarang Jack ini Nggak emang sekarang, udah ya, dari dulu. Ya, maksudnya Ya. sampai sekarang ini Jack ini masih aktif di dunia YouTube ya. di Dunia YouTube, per-YouTubean. karena lebih dari TV, boy. Iya, karena kan ada Dari TV. YouTube. Percayalah YouTube lebih dari TV. Nah, itu ada tuh lagunya tuh. Ada. Nah, Jack tuh punya ini juga ya, apa? Ada podcast gue ya, podcast. Di studio kecil TV ya. Studio kecil TV, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nanti ditampilin, pokoknya intinya Jack ini lu juga udah banyak ngundang bintang tamu yang Iya. gue nonton tuh yang di Yang Jokowi nonton loh. Yang lu ngundang Jokowi. Yang gue ngundang Jokowi. Jokowi mau resign kan. Nah, ketika Jokowi mau resign, ternyata dia beli Jokowi. Jokowi. Iya. Sama Jeko Anwar. benar sama Joko Iya. Anwar. Tawa-tawa aja siapa namanya Iya, Mbak ini. iya, Gue Mawardi. Mawardi ya. Mawar. Cih. Namanya Rose ya, kayak Rose. pemain Blackpink ya. Kak Ros dia. Banyak yang Nanyain juga ya. enggak sih, enggak. Enggak ada juga ya. Mawar suka nonton Iya, juga dari soalnya. Studio kecil TV waktu itu ada Guru Gembul juga. Guru Gembul, selain Guru Gembul juga ada guru gemblong juga ada. Iya, Guru Gemblong, Guru Gemblong, sama Guru Guru Gempi. Gembul, Guru Gempi. Ah. Waktu itu ada almarhum juga Babe Cabita juga ya, sempat Oh, iya. mampir ke studio kecil TV. Betul. Nggak bisa dibercandain tuh. Enggak, gue nggak bercandain ya. Iya, benar. Info doang. Terus abis itu gue juga pernah juga. Pernah juga, lu juga pernah mampir Iya. ya. Gitulah. Dan beberapa orang-orang yang cukup terkenal dan terkenal yang ya. menginspirasi mampirlah ke YouTube ya Jack ini. Jadi Nextnya gue mengundang ini boy, Luhut boy. Luhut Iya. datang tadi bobo USB nggak? Wah. Itu Luhut bener nggak sih? Apa? Bener lagi yang dulu yang USB dibilang USB. USB apa ya? UPS dulu. UPS. Negara beli UPS sampai berapa miliar gitu. Punya dia. Terus abis itu dia ngomongnya USB, salah nyebut. USB ya? Iya, ada tuh dulu beritanya gue nggak tahu Luhut apa Iya. siapa gitu, gue nggak paham lah. Ya, siapapun presidennya ada Iya. Luhut lah pokoknya. Benar. Kayak lagu kan. Itu juga Bisa tolong ya. di Iya, sensor-sensor dikit ya. Siapa yang edit nih? Nih, Dia. langsung. Banyak Langsung. kerjaan lu Iya, pokoknya. banyak lu. Ntar Banyak lu kerjaan lu hari ini. pip, pip, Banyak pip. pip 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 pip. Nah, lu juga kalau bisa sensornya pakai sensor yang SpongeBob tuh yang ada suara lumba-lumba, ada suara. gitu. Iya, gue inspirasi gue SpongeBob cuy. SpongeBob. Dalam kehidupan. Banyak. Referensi hidup gue SpongeBob. Gue Tuan Crab sih kalau. Tuan Crab ya. Karena kan dia pencari pundi-pundi uang gitu kan. Bener. Bahkan ada satu episode di mana SpongeBob marah sama Tuan Crab. Karena? Satu-satunya episode karena SpongeBob lagi sakit terus disuruh kerja terus sama Tuan Crab. SpongeBob bilang gini, jangan paksa aku kepiting kikir. Kepiting kikir coba lu bayangin. Lu kepiting kikir lu. Karena Tuan Tapi Crab. gue ngebayangin sebuah spons sakit tuh kemasukan sabun apa gitu. Masuknya iya sempet ya. Oh, Ternyata sakitnya kesusupan, iya kan? Jempolnya kesusupan. Bangsa tuh. Lucu juga tuh barusan. Lucu juga tuh barusan. Bisa dijadiin highlight tuh. Bisa Boy. jadi highlight tuh menurut gue. Ya itu gitu boy. Tapi selain itu juga masih ada kerjaan banyak lah. Kerjaan orang, bikin
bantu-bantu agensi-agensi Lu orang. masih berkecimpung di dunia kreatif juga kan, lu kan punya ini juga. Betul. Kan, punya studio kecil juga kan. Betul. Itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, studio kecil TV itu sama studio kecil Beda ya? Beda. Apa tuh bedanya? Wah, panjang dikit nggak apa nih? Nggak apa-apa, aman Nggak aja. apa ya. Jadi kita ada holdings namanya Ruang Kreatif Kolektif. Ruang Kreatif Kolektif ini menaungi beberapa lembaga. Ya. Salah satunya Studio Kecil dan Studio Kecil TV. Studio Kecil itu beralih dari agensi menjadi motion house. Jadi kita mau spesifik di motion house, agensinya akan dibikin lagi yang terbaru, yang lebih rapi lah ibaratnya dengan orang-orang yang baru juga. Studio Kecil TV sendiri lebih media aja lah, media YouTube gitu. Jadi untuk lembaga bersenang-senang lah ya. Kalau lebih gitu ya. Berarti nanti Gitu yang makan baru ini yang kan sekarang lu mau bikin baru lagi nih untuk agensinya. Nah itu namanya studio kecil juga kah atau bakal ganti? Namanya udah ada nama baru. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Buat nanti teman-teman yang mungkin bisa nextnya bakal ngeliat iklan-iklannya juga. Oh, ya. betul, Soalnya gue betul, sering betul. banget tuh ngeliat iklan Sering studio ya? kecil. Iya. Hit us on hello. Hit us on hello@studiokecil.co. Iya. Tuh. Buat teman-teman yang mau Iya. motion, Bener. graphic design, Bener. studio kecil. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, iklan itu kan blast-nya cukup gede banget ya. Maksudnya yang leads-nya pun ada ratusan orang, banyak banget lah yang DM segala macem. Tapi dari ratusan orang itu tuh ada yang aneh-aneh juga. Maksud gue ada yang kayak, Kak bisa bantu saya untuk mempromosikan usaha saya nggak? Oh ya bisa Mas, usahanya apa? Usaha saya ini Kak, ilustrasi. Ilustrasi. Yaudah saya coba lihat dulu kayak gimana. Coba saya lihat nanti kayak bisa saya bantu kayak gimana. Masalah ilustrasinya jelek juga boy. Anjing. Udah perorangan, ilustrasi juga ilustrasi asaib gitu kan. Gue juga bilang, Mas, maaf banget nih, gue bilang. Gue juga nggak bingung bantunya kayak gimana. Gue mikir gitu. Maksud gue ini perorangan. Mungkin Ada juga boy, minta bantu untuk mempromosikan profile dia. Profilnya tuh ya as a profile orang aja. Profile orang, saya pengen banyak followers, banyak apa. Beli aja nggak sih? Iya kan, lu bayar gua bakal beli juga. Kenapa lu harus bayar gua dulu nih? Gua akhirnya banyak hal-hal kayak gitu lah, banyak yang aneh-aneh lah. Mungkin memang segmentasi kita di Indonesia ini mungkin mikirnya kalau dia yang ngelihat iklan lu mungkin mikirnya gue bisa dipromosi ini. Mungkin lu kayak dulu kan pernah ada nggak sih kayak Apa tuh? lu bikin ada akun promote yang misalnya gue punya karya ilustrasi nih, lu repost biar dapat followers gitu-gitu loh, akun promote. Tapi ngapain pakai agency anjing? Ya dia nangkepnya mungkin bukan agensi. Mungkin nangkep itu ya. Oh, berarti salah gue juga sih. Enggak, maksudnya dianya aja nggak tahu gitu kali ya. Iya, apa bedanya akun promosi sama akun agensi gitu loh. Betul. Dia cuma ngeliat, ada iklan nih. Iya. DM gitu. Dia mikirnya, wah gue bisa dipromosi nih karya gue di sini gitu. Bener. Bisa jadi karena nih orang gue lihat-lihat random juga sih ya. Apakah gue juga mikir apakah salah gue komunikasi gue nggak jelas bagaimana gitu sih. Gue sempet relate juga karena gue dulu pernah kayak kan gue zaman-zamannya dulu bikin ilustrasi. Gue dulu nyari akun-akun promosi yang bisa nge-repost terus karya-karya gitulah. Mungkin buat teman-teman harus bisa bedain ya antara creative house sama akun promosi lah. Betul ya itulah. Ya tapi ya itulah edukasi soal dunia gini juga harus diperjuangkan sih bro. Soalnya kalau nggak gitu bakal makin banyak orang-orang yang kayak gini gitu loh. Akhirnya edukasi soal apa itu kreatif agency, apa itu creative house motion dan lain-lain tuh bahkan orang masih suka ketukar-tukar gitu. Nah, karena menurut gue banyak orang-orang tuh yang bahkan definisi kreatif aja tuh masih nggak tahu itu tuh gimana gitu. Jadi jangan ngomongin creative agency dulu, ngomong creative house dulu karena banyak orang yang bahkan nggak tahu dirinya tuh kreatif gitu. Kayak gue tuh nggak kreatif, jangan gue tuh nggak kreatif gitu. Sedangkan ya nggak salah juga karena ketika lo googling kreatif di Google gitu ya di Google, lu ketik gitu kreatif gitu, lu search yang keluar bakal lukisan-lukisan, desain-desain orang, video-video, animasi, apalah, kreatif tuh lukisan-lukisan segala macam gitu-gitu. Sehingga orang-orang yang nggak tahu apa-apa akhirnya merasa dirinya tuh nggak kreatif, minder apa segala macam gitu. Kalau bukan seni berarti bukan kreatif. Nggak seni, nggak kreatif gitu. Sedangkan menurut gue seni itu emang bukan seharusnya identik dengan kreatif. Emang iya
maksud gue emang iya seni adalah bagian dari kreatif, tapi kreatif tuh jauh lebih besar dari itu gitu loh. Contoh ketika misalnya lu mau ujian dan lu lupa belajar, lu malas belajar karena kemampuan otak lu rasa, gue nggak bisa hafalin, gue nggak bisa apa segala macem. Akhirnya lu bikin contekan, lu taruh di paha lu, taruh di kantong lu, taruh di rambut lu, taruh di kerudung lu segala macem. Itu aja udah kreatif, walaupun untuk hal yang buruk lah ya, ibaratnya nyontek gitu. Tapi kan lu meng-create sesuatu untuk menyelesaikan masalah lu, itu kreatif juga gitu loh. Atau kayak bagaimana lu ketika lu bikin story, lu tahu cara menempatkan tulisan lu di mana yang kebaca, menempatkan lagunya apa. Itu kreatif juga. Cara gue gak bisa ngedit, tapi lu bikin TikTok, lu ngedit juga gitu. Kayak ujung-ujungnya lu editor juga, lu kreatif juga, lu create something gitu loh. Untuk menyelesaikan masalah-masalah lu juga gitu sih. Jadi ya menurut gue kreatif tuh lebih dari seni sih. Seni hanya sebagian kecil tentang kreatif menurut gue gitu sih. Karena menurut gue juga, gue sepakat sih. Karena menurut gue kreatif itu adalah ya lebih ke kata kerja sih menurut gue. Kata kerja. Create, yang penting selama lu bisa create something ya lu kreatif. Betul, gitu. betul. Ya, bilang kan pasti kan kreatif itu kan dari kata create kan. Ya kalau lu misalkan lu nggak bisa create something ya lu bukan orang yang kreatif gitu. Betul. Nah, sedangkan biasanya orang mikirnya kalau lu seniman, ya karena seniman kan udah pasti kan dia nge-create. Create, benar. Makanya dibilangnya wah kreatif nih orang. Betul. Gitu. Makanya art itu ya cuman ya maksudnya kalau bukan art berarti nggak kreatif nggak juga. Nggak juga. Kalau lu bisa misalkan kayak lu bisa bikin apa ya? Menurut gue sekalipun kayak misalkan orang IT ya, misalkan orang IT bikin OS baru atau enggak bikin hardware baru ya dia kreatif karena dia juga. Create. Iya. Atau kayak sesimpel lu akuntan, terus lu bisa menyelesaikan kerjaan lu lebih cepat karena lu punya trik sendiri, lu punya cara celah lu sendiri, itu kreatif juga gitu loh. Lu di luar dari jalan yang normal gitu ya, lu punya celah untuk lebih cepat pekerjaan lu gitu, itu kreatif juga. Jadi ya lu semua kreatif lah menurut gua. Bisa lah, semua orang tuh bisa kreatif, gak harus basicnya seni dan lain-lain gitu-gitu. Ya gitulah, kreatif-kreatifan. Buat teman-teman yang kayak misalnya kalau mau mencoba menjadi kreatif ya konten kreator juga karena udah pasti ada create-nya di dalam konten kreator ya. Betul. Udah pasti kreatif. Iya. Ya kan, ya lu making something lah. Kalau lu udah bisa membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain ya udah pasti itu lu kreatif. Kreatif juga, buat diri lu sendiri juga ya pastinya. Gitu boy, kurang lebih boy kalau kreatif-kreatifan. Benar-benar. Ilmu baru nih buat teman-teman juga ya. Jangan minder. Jangan minder, pokoknya. Semua bisa kreatif. Semua bisa kreatif, nggak cuma art doang kayak gitu. Tapi itu yang susah tuh boy dalam apa menurut gua yang susah dalam bikin agency itu adalah lu kadang bisa salah menerima orang menurut gue. Contohnya tuh boy. Contohnya ini unik sih. Lu di creative house, lu di creative agency, lu di design house dan lain-lain. Tapi lu nge-hire orang-orang yang apa ya sebutannya ya, book smart gitu, orang yang kayak cuman tahu dari buku, dalam artian ya gue diajarnya gini ya, akhirnya lu nggak solving banyak masalah gitu, lu nggak solving apa yang gue butuhin, akhirnya lu cuman taunya gini doang, lu nggak inovatif gitu. Menurut gue itu salah satu ujian besar sih dalam lu membuat agency menurut gue ya gitu loh. Karena kayak kalau misalnya dibilang contoh ya, misalnya kita creative agency atau creative house, ya kita hiring orang yang bisa mencari solusi gitu loh. Betul. Karena kalau misalkan cuma sekedar ngerjain, ya akuntan sekedar ngerjain. Betul. Contoh ya, misalkan bukan berarti kayak gimana-gimana. Abang-abang Snappy, tinggal ngerjain. By a book aja. By a book aja. Ya sekalipun nggak ada di bukunya, misalkan kayak operator nggak ada di bukunya, tapi SOP dari kantor itu kan adalah sebuah book juga kan. Iya. Ya udah lu belajar yang ada di SOP kantor, gue diperintahinnya dari kantor kayak gini, ya gue kayak gini. Betul. Nah itu yang menurut gue itu bukan yang kreatif gitu. Iya benar. Ya lu itu ini unik juga sih, maksudnya lu di creative house tapi lu desainer dan lu bisa nggak kreatif gitu loh ternyata. Karena lu bisa book banget. Lu by book banget gitu. Lu menjalankan apa yang lu tahu dengan ya pokoknya sih bikinnya gini doang ya gitu. Tapi lu nggak ngelihat bigger picture lah, kayak apa yang klien lo suka, apa yang audiens lu pengen tahu, apa yang banyak hal yang harusnya bisa lu dapetin celahnya untuk mendapatkan karya yang nggak cuman bagus tapi fungsional gitu sih. Impact-nya besar. Itu salah satu ujiannya sih bikin agency menurut gua. Iya, karena kita juga nggak, karena kan kita hiring orang juga random, makanya. Betul. Jack ini orang yang salah satu orang yang bener-bener gua apa ya, lu dari dulu tuh, misalnya kayak kita mabuk bareng, kan.
kita kayak misalnya bangun usaha curhatnya bareng. Iya, iya, ya kan? iya, iya, iya. Ya relate banget lah menurut gue. Jack ini Iya. orang yang relate banget sama gue lah. Iya. Kasarnya. Jadi kayak Bener. kalau cerita tentang kayak per agensian, Iya. kayak bangun kayak misalnya media, YouTube, lu kayak gimana boy, lu Iya. anak-anak Banyak lu sharing kayak lah ya. gimana? Iya, banyak yang sharing kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi Jadi- kesulitan gue, ya pelajaran terbesar gue adalah nge-hire-nya justru menurut gue. Nge-hire-nya ya? Karena menurut gue secara strategi, secara konsep, secara apa tuh semua udah di pala gue gitu. Ketika gue tumpahin itu ke anak-anak, ya gue nggak bilang semua, maksud gue anak-anak studio kecil pinter-pinter lah gitu. Ya ada beberapa oknum-oknum yang kayak menurut gue, kok ini orang malah menyulitkan gue ya, ini orang malah menghambat inovasi yang udah gue bikin gitu loh. Jadinya guenya keteteran, akhirnya guenya malah kayak ketinggalan kereta gitu loh. Karena banyak orang-orang yang tadi gue bilang yang akhirnya nggak kreatif itu gitu loh. Ya itu salah satu kesulitan dan itu salah satu pelajaran terbesar gue adalah berhati-hati sih dalam memilih orang tuh. Kadang di depan di awal-awal jual dirinya pinter gitu kan, iya gue gini, ternyata bullshit gitu. Kayak lu bisa ngaku, oh gue lulusan sekolah internasional, gue lulusan kampus bla 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 bla. Wih gila ya, pasti gue kebeli dong. Kayak, wih gue siapa sih yang nggak pengen punya karyawan teman kerja yang expert gitu loh, yang bahkan kuliah internasional gitu. Wih gila, gue pengen deh belajar sama dia, gue pengen deh kerja sama dia, pengen dikerjain sama dia gitu. Indian kok sampah nih? Ya gue cari tahu dong, mana mungkin anak lulusan sekolah internasional bisa sampah gitu. Ya ternyata pas kulik-kulik ternyata emang kayak skripsinya joki, ya gitu-gitu. Lu nggak kreatif apapun akhirnya gitu loh. Iya, akhirnya lu nggak bisa do something dan itu merugikan banyak orang gitu sih. Karena membuat perusahaan, pasti lu juga relate lah, membuat perusahaan itu bukan soal kita boy. Bukan soal kita, jauh banget dari kata kita, dari kata gue. Ini punya gue itu selalu jauh dari kata itu. Gue selalu bilang ke anak-anak siapapun lah di tempat dimanapun gue berada, lu tanggung jawab sama kerjaan lu kerja yang benar, karena ini bukan buat gue. Gue nggak bakal kaya dari sini, tapi ini untuk teman-teman lu, untuk ibunya siapa, untuk anaknya siapa yang udah punya anak, yang orang tua lagi sakit. Sedangkan lu di posisi itu lu malas-malesan, lu nggak kreatif, lu nya juga nyolot, lu nya suka suka lu gitu-gitu. Yang rugi bukan gua gitu. Yang rugi nih keluarga teman-teman lu yang ada di kantor juga, karena lu tanggung jawabnya nggak ada gitu sih. Itu menurut gue pelajaran terbesar gue sih cuy. Iya. Karena gue lihat sih, karena yang kita dapetin, kayak misalkan kita dapet goal project misalkan atau 1 tahun gitu lah ya. Ya yang untung gue yang udah gue dapet udah pasti segitu, ya kan. Jadi kasarnya yang penting objektifnya semua terlaksana, ya kan. Kita bikin usaha pengen juga lah, pastikan usaha kita gede segala macem. Tapi kalau misalkan cuman masalah uang, gue tuh nggak yang kayak anjir gue sebulan segini gue nabungnya berapa segini. Kita udah tahu gitu. Gue dapat gaji dan gue dapat keuntungan. Gue jajan dengan gaji gue, keuntungan gue udah pasti di akhir tahun gitu kasarnya ya. gitu kan. Jadi nggak ada di sisi kita kalau misalkan masalah ekonomi udah nggak ada masalah. Cuman kan pertanggungjawaban kadang kan kayak contoh misalkan kita nih pilot gitu, akhirnya kita harus lay off besar-besaran. Pasti yang disalahin siapa? Pasti yang punya perusahaan dong. Aduh perusahaannya gini. Padahal kan perusahaan itu kan dibangun kan dengan namanya kan perusahaan, berarti kan semuanya berusaha gitu kan. Berusaha bersama gitu ya. Iya, berusaha bersama untuk yang terbaik lah, biar bisa jadi gini segala macam, biar bisa ya membuat something lah, dari do something jadi punya something gitu kan. Ini yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Benar, gue agree banget sih. Benar, agree. Kayak gitu-gitu. Penting banget tuh buat teman-teman yang pengen bikin usaha apapun sih menurut gue. Hiring orang tuh penting banget. Hati-hati. Bener-bener yang harus kayak cinta dulu sebenarnya sama kantornya. Betul. Jadi kayak kalau menurut gue kayak misalkan kalau cuma sekedar jago tapi nggak cinta sama kantornya, ya buat apa gitu. Harus cinta juga, harus yang kayak misalkan kayak kita bikin ini kali ya, kita gini kali ya, maksudnya kayak yang kasarnya lu yang punya perusahaan aja lu nggak kepikiran gitu. Bener juga nih. Ada inovasinya gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan kriteria orang yang gue nyaman nih kerja di sini, gue pengen dah ini lama, gue pengen dah gede di sini gitu.
Kan untungnya buat lu juga gitu, Iya. untungnya buat dia juga gitu. Porto. Betul. Selain uang ya, karena kan kalau cuman uang misalkan, ya lu gajian sebulan habis pasti bulan Iya. depannya, lu harus Iya. nunggu gajian lagi. Tapi kalau misalkan dari uang yang lu dapat nggak dapat apa-apa selain uang, anjir lu mau kemana lagi? Betul. Uang Iya. pasti habis. Betul. Tabungan lu yang nggak bisa habis ya Porto, Karya lu. iya, something yang lu create. Karya lu everlast lah di situ. Iya. Penting tuh guys. Tuh guys, buat teman-teman yang kalau misalkan kerja, tapi ini juga banyak yang dibahas juga sih Boy. Ada orang yang bilang, ngapain lu kerja siang malam buat perusahaan lu? Kalau misalkan lu mati, besok perusahaan nyari yang baru. Itu kan ada kan podcast-podcast apa tuh? Ada dah pokoknya beberapa podcast. Iya, ngomong banyak kayak yang ngomong gitu juga ya. Ya sebenarnya ya kalau kayak gitu, ya lu buang ludah di perusahaan lu sendiri. Iya. Lu kan nyari duit di situ gitu. Lu pengen pinter di situ, lu pengen besar di situ, lu pengen bangun, lu pengen gede. Kalau lu kerja di perusahaan lu nggak gede, lu nggak akan gede. Betul. Tapi kalau perusahaannya gede, abis itu lu jual nama perusahaan, otomatis pasti kayak contoh lah, Iya. gue kerja di studio kecil, gue banyak dapat ilmu, YouTube-nya bagus, gini-gini proper segala macam lah, workflow-nya segala macam. Ya itu kan berfungsi untuk gue. Iya. Ya kan nggak cuman sekedar uangnya aja. Ya kalau uang mah orang pasti kan mau segede apapun gaji lu, pasti kebutuhan lu makin gede. Iya. Nggak Benar. Jadi emang hiring tuh harus hati-hati juga ya. Betul boy, hati-hati hiring juga. Nah terus tadi kan lu sempat ngomong soal apa namanya, kayak ntar kalau lu mati perusahaan lu akan nyari lagi. Ya iyalah. Iyalah. Gila lu, maksud Karena gue. kan kita nggak ngomong satu orang ya. Iya. Ada banyak yang nyari di situ juga. Ya kayak gue punya usaha, kalau gue mati juga diganti lagi anjir gitu loh, maksud gue. Siapapun. Ya mungkin bukan itu cara ngomongnya, maksud gue ya lu kerja nggak usah full yang 100% bukan gimana ya, lu jangan 100% di tempat kerja terus mau Senin sampai Minggu 24 jam di tempat kerja mulu, sedangkan lu ada keluarga, lu punya pacar, punya suami, punya istri gitu-gitu ya. Tetap have fun lah, itu baik juga untuk kesehatan mental lu. Mungkin itu sih konsepnya, bukan soal kerja tuh jangan pandang bulu lah, gue cuman karyawan, gue ngapain sih gini. Justru salah, karena karyawan itu tugasnya adalah berkarya, makanya karyawan. Kalau lu karyawan dan lu cuman mau disuruh-suruh doang, lu bukan karyawan, lu kacung anjing. Karena kan karyawan harus dikaryakan. Betul, harus membuat karya. Kayak Karyawan gitu. adalah orang yang memikirkan karya, negarawan memikirkan negara. Kalau gue setiawan. Setiawan lo, karena lu setia orangnya. Iya. Orangnya setia. Tapi ngomong soal setia, gue lagi single boy. Lagi single lo ya. Nah, Katanya kaget. oh, Katanya kaget. Ulang. setiawan lo ya. Setiawan. Gue orangnya setia soalnya. Cie. Sabi kelihatan sih dari muka lu. Setiawan, setia kawan. Anjay. Soalnya sama siapa lagi setianya? Kan gue single. Hah? Serius lu? Ah, lu nggak tahu? Sejak kapan anjing? Apa yang terakhir kan? Main terakhir. Single gue sekarang. Kenapa anjir? Enggak. Gak bisa makan ini. Kenapa? Wah ini Bukannya udah lama yang gue tahu ya. enggak sih, baru berapa? Nggak nyampe setahun. Ya 8 bulan, 9 bulan mah ada. Ya hampir setahun lah, kita anggap setahun lah. Ya, anggap setahun lah. Kita anggap setahun lah. Tapi putusnya baik-baik. Maksud gue baik. terkadang ya dalam yang namanya percintaan tuh ada cocok nggak cocok ya, normal ya pasti ya. Terus kayak hal-hal yang gua dan dia dengan sangat fair, kita jujur bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain gitu. Kebutuhannya kayak apa? Kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi. Contoh, tentu bukan soal kelamin ya. Maksudnya ya banyak lah kebutuhan. banyak ya kebutuhan pangan gitu ya. Nah, kebutuhan yang gue maksud tuh adalah kebutuhan emosional, bro. Oke. Kebutuhan emosional tuh apa? Ya emang terlihatnya ya gini ya, fuckboy, energik, Sullivan, Sullivan. Monster Inc ya. Monster Inc ya. Ya deep down ya, mau baik laki-laki maupun perempuan pasti kita punya satu emosi yang kita pendam, yang kita rasakan. Ya iyalah, nggak bohong lah, maksudnya kayak kadang misalnya gue sedih, padahal sedih gue pasti perihal pekerjaan. Iya.
gue sedih tuh nggak jauh-jauh, pasti gue sedih gue soal pekerjaan lah, kayak aduh gimana nih studio gue, aduh gimana nih kerjaan gue yang lain, aduh gimana nih duit gue, aduh gimana nih finansial gue. Itu kan membuat kita sedih sebenarnya. Bukan yang kayak galau nangis gitu, enggak, tapi Karena kayak kan emang fun fact cowok sama cewek kan sedihnya beda. sedihnya beda. Sedihnya beda. Iya, kayak gitu ya. Nah, gua yang memiliki masalah-masalah itu ya layaknya orang-orang lain lah punya masalah-masalah itu juga gitu. Gue punya kebingungan, gue mau nge-share ke siapa ya? Karena gue penat banget nih, gitu ibaratnya. Gue penat banget, gue pusing banget, gue galau. Walaupun nggak yang nangis-nangis gitu, enggak. Tapi maksudnya kayak gue galau dengan artian, gue pengen cerita tapi ke siapa ya? Jadi kayak banyak kebutuhan-kebutuhan emosional gue yang tidak terpenuhi. Sebaliknya pun ke dia juga gitu. Maksudnya banyak hal-hal yang gue tuh susah untuk relate gitu. Susah untuk relate, susah untuk kayak gue harus ngapain ya gitu loh. Jadinya kita berdua sangat fair sih, maksudnya cukup dewasa juga selesainya, ngobrol baik-baik. Udah lama gue prosesnya nggak yang kayak gue putus hari ini nggak gitu, tapi kita ngomong udah dari 2 bulan lalu kalau kita tuh sama-sama, aduh kayaknya gue sulit nih untuk mengerti lu, gue sulit untuk mengerti lu, jadi kayak saling merasa hal yang sama lah, ada common sense-nya lah. Iya, ada common concern lah ibaratnya gitu ya, common concern antara gue sama si mantan gue ini gitu. Sehingga itu membuat kita, gue tadi masih bilang, ayo kita usahain dulu yuk, kita coba dulu yuk gimana gitu, solusinya apa. And then sampai akhirnya kita berdua sama-sama ngerti, kayak ini kayaknya emang nggak bisa deh. Maksud gue, nggak bisa lagi nih boy, nggak bisa lagi nih cuy untuk kita lanjutin gitu. Yang asik. Nggak bisa lagi nih sayang untuk kita lanjutin. Tapi ya kita baik-baik. Jadi gue pun putus sampai sekarang masih chattingan, maksudnya gitu loh. Masih chattingan, masih mencoba saling berkomunikasi lah ya. Mencoba untuk saling berkomunikasi lah, karena ibaratnya ya kita memulai dengan baik ya, kita nggak ada alasan untuk kita saling menjauh atau. Dan dia juga salah satu orang yang pernah lu sayang juga kan. Wah ini penting banget nih boy. Ini kenapa gue selalu nggak agree dengan orang-orang yang kayak gue benci mantan gue kesel mantan gue gimana sama mantan gue gitu. Lu benci sama mantan lu, sedangkan lu lupa lu pernah mencintai dia gitu. Ya maksud gue kalau mantan gue benci sama gue tidak ada hak lah untuk, lu nggak boleh benci sama gue, nggak apa-apa, itu hak dia untuk ngebenci gue kalau gue emang ada salah gitu. Tapi gue menolak untuk itu gitu kan, menurut gue ya lu pernah berarti di hidup gue, masa pas putus lu gue jadiin sampah sih gitu. Itu yang terjadi juga dengan apa cuy, banyak banget namanya pacaran atau suami istri gitu ya. Dulu pas lagi PDKT ngejar-ngejarnya kayak apaan tahu, bikin puisi, bikin gambar lah, bikin apa namanya karikatur sama dalgona. Ya kan, bikin dalgona apa segala macam. Tapi di tengah-tengah perjalanannya mereka berantem lah, kata-kataan, selingkuh lah, pukul-pukulan lah, apa segala macam. Menurut gue gila sih, lu dulu ngejar-ngejar dia kayak gimana, pas udah tengah-tengah jalan lu kayak gitu. Untungnya gue sama mantan gue ini nggak pernah kayak gitu sama sekali. Kita bahkan berantem tuh bisa dihitung jari karena kita sama-sama dewasa lah untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi ketika putus pun kita putusnya yang kayak nggak ada nangis, nggak ada drama, yang kayak ya kayak kita nggak bisa nih gitu. Oh ya udah fine, that's it, selesai. Abis itu makan bedek carok ya. Selesai, dan sampai sekarang juga masih chattingan juga gitu. Jadi ya YOLO aja lah, gue kan orangnya nggak ada penyesalan. Tapi gue pengen nanya satu lagi. Faktor apa yang kan lu tadi bilang lu butuh kebutuhan emosional dari dia. Iya. Nah itu yang membuat perbedaan antara kebutuhan emosional itu faktornya kira-kira apa? Apakah umur yang terlalu jauh atau apa gitu ya kan? Gue kan tahu. Dunia berbeda. Oh, dunianya berbeda. Iya, Okay. dia mungkin punya satu dunia di mana pertemanan dia tapi seperti. sebelum lu lanjut, karena menurut gue orang yang punya dunia kayak lu nih jarang. Menurut gue. Tapi iya benar. Benar. Bener, orang yang memiliki dunia kayak lu gini, yang maksudnya kayak yang YOLO banget lah, yang kayak fuck lah, everything ya kan, gue I don't care. Iya, yang penting apa maksudnya itu disensor ya, diubah pakai AI. AI Google. ada jadi gojek lah gitu. Nah, Terus. Ya ada beberapa faktor, berarti salah satunya tadi beda dunia banget ya. Iya. Emang bener lu bilang, dunia gue emang jarang dimiliki orang lah menurut gue. Iya.
Nah, apalagi ditambah dunia dia yang mungkin jauh berbeda, 180 derajat berbeda sama gue secara keluarga dia, pertemanan dia, pekerjaan dia, itu berbeda lah ibaratnya. Jadi banyak hal yang itu tuh bingung untuk nge-share tuh ke siapa gitu ya. Kayak ya dia juga bingung lah untuk menanggapi, hari ini gue kena raja singa, dia juga nggak tahu juga gitu. Iya. Gue harus ngapain nih? Ya bahkan gue pun fun fact-nya kayak apa? Ya maksudnya gue yang cukup di dunia kegelapan gitu kan, gue cukup ya cukup melalang buana lah. Maksud gue kayak anjir, gue ketemu Jack nih, bangsat gue kagak mau satu neraka yang sama gitu kasarnya ya. Oke. Yo, lu kan menerapkan hidup you only live once ya. YOLO ya kan. Nah, lu tuh makanya kan gue bilang gua aja maksudnya yang cukup melalang buana gitu, menurut gua lu tuh anjir nih orang sekenanya banget, pasti bukan sekenanya banget ya kayak yaut saya gitu Yaut aja. Lu apa nih misalnya kayak Nah. ya main cewek gitu yaut, Iya, kan, kayak iya. mabok Main cowok juga yaut, saya. Iya yaut apa Iya, segala iya. macam, lu YOLO banget ya kan. Bener. Lu kan menerapkan hidup YOLO itu kan. Nah terus kenapa lu nerapin prinsip-prinsip hidup YOLO di kehidupan lu gitu? Kenapa gitu? Awalnya triggernya kah? Apanya? Bisa kayak gitu? Karena gue cukup penasaran ya. Gue bisa menjawab pertama, orang tua gue nggak strict kali ya. Oh nggak strict, oh lu dibebaskan gitu ya? Dibebaskan dari kecil, maksud gue boleh berteman dengan siapapun. Dari kecil gue mau pacaran boleh, mau ya maksudnya hal-hal yang bukan hal-hal buruk kayak apa ibaratnya mabok ya pasti nggak boleh lah, mabok, narkoba sih nggak boleh lah, ngerokok aja nggak boleh juga gitu kan. Cuman hal-hal lainnya tuh gue dibebaskan untuk berkarya, untuk apa, pada akhirnya keliaran gue ini tuh dipelihara lah oleh orang tua gue, kayak untuk berpikir liar, untuk kayak berkreasi liar, nonton apapun segala macam. Dan notabene-nya nggak selalu buruk ya? Nggak selalu buruk Iya. gitu, hal-hal yang ya makanya kreatif kali ya di situ ya. Gue jiwa-jiwa kreatif gue muncul di situ juga. Nah akhirnya keterusan itu adalah gue punya satu prinsip ya sama kayak YOLO. Cuman gue bilang gini, kalau nanti di batu nisan gue ada tulisannya adalah gue menjalani hidup tanpa penyesalan. Nah ini yang gue bilang, dunianya dia tuh nggak ada, banyak orang yang nggak nggak sama lah ya kan. Iya. Kayak orang, udahlah bro, jangan ngedrugs, itu gue nyesel. Gue bilang gue nggak nyesel. Gue nggak nyesel. itu nggak maksud gue karena gini boy, gue punya pendapat juga kenapa gue bilang gue nggak nyesel di hidup gue akan jauh lebih nyesel kalau gue nggak nyoba, Benar. dibanding gue nyoba terus gue nyesel gitu, nggak enak kayak tadi itulah ya ada kayak aduh kurang aneh lagi gitu kan ya. gue beli 4 lagi gitu. Tapi mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya kan, Bener, buat ya. pedagangnya gitu, untuk bisa lebih mengeksplor gitu maksud gue. Ya kalau enak kita pasti kan repeat ya. Bener. Ya kan. Gue udah pede, gue beli 4 nih. Iya. Gue monster, gue pengen makan 4 gitu kan. Ya itulah maksud gue, tapi akhirnya ketika lu mencoba dan lu menyesal, itu bukan penyesalan, tapi lu belajar. Ya. Lu belajar kayak, oh ada kurang ini nih gitu. Iya. Kayak siapa yang pernah ketika lo lagi di mall sama pasangan, sama teman, sama siapapun, terus bingung mau makan apa, pilihan lo kayak, aduh kita makan bakmi JM aja deh, karena lo tahu itu aman. Iya. Lo tahu itu kayak udah pasti enak gitu. Pasti Atau enak. lo makan Pizza Hut aja deh, soalnya udah pasti enak gitu. Atau boy, kita coba yuk boy makan apa nih namanya, Iya. nggak jelas. Kita nggak tahu enak apa enggak, tapi kita cobain. Iya. Pas cobain udah nggak enak, mahal, pelayanannya buruk segala macam, Ngehe lah apa segala macam. pasti kita nyesel. Iya. Kalau gue bilang gue nggak nyesel. Gue bilang ini adalah pelajaran baik gue untuk ngasih tahu Iya. orang-orang agar nggak rugi. Benar. Gitu. Jadi Jadi juga ya sekalipun lu nggak suka, lu nggak akan nyobain lagi. nggak akan nyobain lagi gitu. Daripada kita nggak cobain makannya bakmi GM, mulu Pizza Hut, mulu McD, mulu KFC, mulu. Tapi lu nggak pernah nyobain itu, barangkali enak gitu. Gitu. Kalau Iya. sekalipun enak kan lu nggak, anjir enak nih, gue kesini lagi ya kali ya besok ya. besok bos ini itu kan apa ya segala macam. Jadi ya gue nggak nyesel lah ibaratnya ngelakuin banyak hal, semua tuh pelajaran gitu. Ya tapi pastinya karena gue udah bener yang lu bilang, gue udah mencoba banyak hal lah di dunia gitu ya. Ya
akhirnya gue menemukan titik baru nih boy. Titik barunya tuh adalah gue ingin mencoba jadi orang lebih baik lah. Asli. Gue juga udah beberapa kali pengen mencoba itu tapi Gagal. pasti gagal, pasti Betul, selalu betul, gagal betul. gitu. Jadi kayak gue sadar sih boy, maksudnya gue ada beberapa hal yang gue concern kayak minuman Kesehatan nih. ya, terutama Iya. kesehatan ya. Lu misalkan lu minum nih, Ah, tiba-tiba lu kayak tadi kita ngomong 2024 gue pengen berhenti minum gitu. Tapi secara faktanya misalnya lu berhenti minum dan lu berhenti ngerokok tiba-tiba, itu lu bakal sakit. bener. Badan lu kehilangan kebiasaannya. Iya, Iya. kehilangan habitnya, kehilangan kebiasaan dan kita setuju deh. Lu minum itu pasti untuk menghilangkan sesuatu. Bener gak? Kayak misalkan kayak anjing stres banget nih gue pengen mabuk. Nah, lu akan stres ketika anjing gue pusing banget, tapi gue udah berhenti minum. Badan lu minta juga di situ karena udah habit kan. Tapi sekarang setiap gue pusing dan gue stres, kalau gue nggak minum gue sekarang zikir boy. Zikir asli. Berapa kali lo biasanya tasbihan? Kalau boleh tahu. NU nih di apa? Berapa sih biasanya? Itu bohong. Berapa sih biasanya? Gue juga nggak tahu maksud gue. Ya. Ya itu. Ya intinya mencoba oke Mencoba, lah, iya. kan? Menjauhi hal-hal buruk karena tapi ya gue juga pernah mencoba untuk menjauhi minuman keras tapi ya cukup berat lah menurut gue. Iya. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Toh gue juga dari tahun kemarin Nah. sama tahun ini gue mungkin berkurang 50% walaupun tetap banyak. Iya. Kayak gitu. Ya, dan sekarang gue udah lebih kalem lah ya, lebih pelan kalem, lah ya, pelan lebih ya. pelan. lebih Walaupun pelan tetap ya. banyak tapi Iya. ya cukup mengurangi lah. Sama. Sugestinya mungkin yang 2024 kita berhenti minum boy. Benar. Nah, itu salah cukup satunya. cukup ya secara nggak sadar gue juga mengurangi banyak lah. Maksudnya dulu pernah parah banget lah ibaratnya. Iya. Pernah semalam bisa belasan botol gitu-gitu. Iya. Sekarang udah lebih nyantai lah. Udah lebih nyantai gitu. Tapi ya tahun lalu juga gue setiap ulang tahun selalu chaos, selalu ugal-ugalan. Dan tahun lalu tuh gue ulang tahun cukup di Thailand ya. Di Thailand Nah, ulang tuh. tahunnya. Gila banget ya. Gokil banget. Gue hadir di ulang tahun itu tuh. Gila. Makan, mabuk. Pulang ya. Iya. Dan banyak hal lainnya ya. Gila banget sih. Tapi itu menurut gue juga perjalanan yang wow. Itu cukup bisa menutup kenakalan gue sih. Ulang tahun gue yang itu. Dan gue gak yakin ulang tahun gue tahun ini akan sekeos itu lagi gitu. Itu parah banget Tapi boy. setiap lu ulang tahun gue hadir terus tuh. Setiap gue ulang tahun banyak yang meninggal pokoknya boy. Banyak yang mati lampu. Ya, mungkin teman-teman Layers akan gue undang ya. Ulang Boleh. tahun gue yang tahun ini Iya. ya. Pokoknya kalian-kalian yang virgin ke ulang tahun gue nggak virgin lagi. Boy, Iya. nanti ulang tahun gue tuh gue undang teman-teman Layers. Sabi. Soalnya kalau ulang tahun gue, lu mau apa ada. Dari Teman-teman yang masih virgin nggak virgin lagi. jadi pokoknya. nggak virgin lagi. Ya, Free sex. Namun, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak ada paksaan. Iya, kalau lu mau melepas virgin Virgin tuh kan banyak hal boy. Maksudnya ini kita belum ngomong pernah virgin, minum jadi minum. Belum pernah minum jadi minum. Iya. Belum pernah ngerokok jadi ngerokok. Ngerokok. Belum pernah makan nasi kebuli. Iya. Apa? Nasi kebuli apa biasanya yang lu pesen? Ijab kabul, Ijab kabul, jadi ya, ijab nyobain. kabul, ya. Bener-bener. Pokoknya Pertama banyak hal. kali. Banyak first time yang kayak karena apa? Siapa tadi nama adik ini? Denisa nih, gue khawatir lu nyesel ketika lu udah berumur, anak lu udah durhaka, terus lu bilang, tahu gitu gue ke ulang tahun Bang Jack. Mungkin nasib gue lebih buruk dari ini. Lebih buruk dari ini. Harusnya gue bisa lebih buruk dari ini lagi. Enggak lah, anjing gue kayak bandel banget ya. Tapi fun lah. Iya, tapi Gua emang suka itu bahas cara ini. lu nyari fun ya kan? Betul, ini satu cara gue cari fun. Gue orangnya people pleaser cuy. Gue orangnya tuh suka melawak. Sebenarnya yang gue ngomongin tuh nggak, ya gue nggak Iya. ngapa-ngapa. Ya soalnya ini cuman bercanda-bercanda biar orang tawa. Gue tuh, Iya. gue fun dari orang. Jadi gue ngelawak, orang ketawa, itu buat gue tuh gue kayak, kayak seneng gitu gue. Seneng ya, Seneng people gitu. pleaser ya. Iya, apalagi kayak misalnya nyari fun. Menurut gue nyari fun tuh ya nongkrong. Karena gue suka ketemu orang Ya. gitu. Kalau bilang, lu nyari fun tempat dugem atau tempat-tempat apa strip club gitu-gitu ya itu fun juga sih. Iya. Cuman maksud gue lebih fun sama teman-teman menurut gue. Gue lebih fun ngobrol. Makanya kayak disuruh milih, lu mau mabok di Edge Club dibayarin
atau mau nongkrong sama teman-teman lu di Layers Kolektif minumnya anggur ketan Anggur ketan hitam. hitam. Gue pilih di Edge Club. Maksud gue pilih di gue pilih ya gue dibayarin. Iya. Dibayarin dulu kan ke Edge Club dulu dibayarin, besoknya baru kesini. Bener. Nggak, tapi beneran gue lebih prefer yang ada teman-teman gue. Kalau di Edge Iya. Club dibayarin tapi gue sendiri, Ya, ngapain juga? Karena ya mungkin Boleh juga sih. boleh juga tapi tapi jadi gigolo. iya. ya. Tapi gue bakal bilang gue juga bakal mau, tapi gue percaya gue nggak bakal fun. Gitu. Iya. Gue bakal mau kesana dibayarin. Nyari experience-nya aja, ya, benar. Tapi gue nggak bakal fun, gue tahu gitu. Karena gue lebih fun sama teman-teman gue. Iya. Itulah jawabannya kalau nyari fun gue tuh itu. Karena ketika lu ngakak ke teman-teman ngakak tuh beda sih sebenarnya Betul. daripada lu ngakak sendiri. Betul. Sama salah satu cara gue nyari fun juga ini bro. Apa namanya, istiqoroh. Istiqoroh sama nyari fun, lu sekalian refund juga kan. Lu beli apa misalnya di Shopee tuh nggak barangnya nggak sesuai kan lu refund juga kan. Betul. Iya benar. Itu kan salah satunya refund juga. Iya, agree tuh gue. Ini Di ada- next dong. Ini nggak ada next ya nih. Di next. Nyari fun, berarti emang lu cukup unik mencari fun lu sendiri ya. Karena Betul. lu sebagai people pleaser tadi People lu bilang, pleaser. lu mencari kesenangan lu dari tawa orang lain, mungkin Tawa. bisa dibilang kayak gitu ya. Itu salah satu, makanya party terbaik gua adalah ketika gua party sama teman-teman gua yang full Iya lagi. ngakak, Iya lagi. yang gua sampai bugil, gua muntah di mana-mana. Itu menurut gue anjing, itu gua nggak akan lupain sih. Beda banget, gue juga pernah Eh, kayak party gitu sama orang yang baru gue kenal gitu kan. Awalnya seru kelihatannya, wah nih pas udah party kayak anjing kurang lagi, Iya. ya kan. Tapi kalau Iya. misalkan kayak sama lu pada nih, misalkan kayak anjing gue mau bacot apa, mau jackpot minum lagi, Iya. jackpot minum lagi, jackpot Enak minum ya? lagi, ya kan. Asik gitu ya. Teman-temannya anjing Pakong emang gitu, ya kan? Asli, Kayak anjing asli. Jack emang gitu. itu Udah seru paham, banget sih, itu iya. seru banget sih menurut gua. Gak main-main sih. Iya. Kayak kita tahun baru. Wah, itu chaos anjing. 2021 ya, 2021. Iya, ke 2022 kan. 2022. Jackpot, minum lagi. Padahal Gila, sebelumnya habis ulang tahun dia 3 Desember. Gue gitu juga. Iya. Dan Jackpot ulang tahun minum gue nggak lagi. sembarang ulang tahun ya. Ulang tahun gue dirayakan selama 30 hari ya. 30 hari. Gila. Ada rotunya. Ada rotu ulang tahun gue di mana 30 hari kita nggak boleh berhenti minum. Iya. Abis itu, abis ulang tahun Jack, rotu tahun baru. Gila, 2 bulan. 2 bulan minum terus. 2 bulan nggak sober. Sampai ada titik, ya udah deh. Segelas aja ya deh. Gluk, bisa pulang. Gila banget ya. Tapi abis itu gue udah tobat boy. Misalnya udah mengurangi lah. Ya udah mengurangi sama, lah. gue juga udah mulai mengurangi. Yang Baru mulai doang. biasanya 16 botol sehari. Jadi 18. Iya. 15 lah, kurang 15 satu, lah, kurang satu ya kan. Ya Itu gitu 15 lah. juga masih ditambah air jeruk lagi tuh dikit Betul, terus. Nah, betul. Ya, tapi gue mencoba jadi diri gue yang lebih baik lah. Pengen Ya. jadi diri gue yang lebih Berarti hal paling seru kalau lo lagi party ya berarti bersama teman-teman. sama lah ya. teman-teman itu Bukan yang seru berarti kayak lagi. cuma party sekenanya kita bisa. Betul. Wah gue party di Bali nih misalkan dibayarin kantor sama orang-orang yang gue nggak terlalu kenal gitu ya nggak. Ya kita kan pasti akan misalkan party sama klien nih di Bali. Ya kurang enak juga. Tapi Iya. kalau di Bali sama teman-teman, buset sampai coli di pinggir pantai, coli di pinggir Iya, pantai. bahkan mungkin kalau ya perlu kan. gue yang colein kalau teman-teman Iya. gue. Iya. Coli 2 gini kan. Iya, Full 2. kepake. Gue gituin kalau perlu. Ya, untuk friendship apa yang enggak kalau gue? Ih, tapi lu gak, tapi ini ada pertanyaan nih. Ini Apa tuh? Dari temen-temen. Cara lu, hal paling gokil apa lu nyari duit? Hal paling gokil apa gue nyari duit ya? Iya. Hal paling gokil Iya. ya? Wah, paling anjing. gokil lu bukan nyari duit, dapat duit dari hal gokil kayak gimana yang Gue pernah jadi gigolo boy. jadi gigolo lu? Iya. Gimana tuh disewa ceritanya? tante gue. Itu di Kemang, nama tempatnya Fongpru. Heeh. Ada tante 2 biji gitu, 2 orang. Mereka minum-minum, terus gue so asik gitu nyamperin, bagi-bagi minuman. Terus kayak dia Interest suka ya, iya. suka cowok lucu kayak gue Iya. gini kan, gue ngelawak-ngelawak dia kayak lucu. Abis itu gue dibawa pulang. Dibawa pulang lu dibungkus lu. Dibokul gue Anjing, ya kan. orang segede gini Dibungkus juga. karena 2 ya kan. Dibawa gue. Gue disuruh akhirnya wah gue di apa-apain lah sama tante ini kan. Gue udah bercanda. Bayar lu ya, gue kan gitu. Ini kan mahal lah ya kan. Iya, jangan sampai nggak dibayar, ya kan. Itu kan full time, long time ya kan. Long time. Lama tuh berjam-jam. Abis itu apa? Gue dibayar boy. Jadi abis gue dipakai nih sama tante-tante.
Gokil juga kamu. Mau es buah nggak? Mau, gue bilang. Mau gue bilang ya. Mau tante, gue bilang. Mau es buah. Makan es buah tuh gue. Dia sambil video call anaknya, gue nggak bohong sumpah. Dia video call anaknya, gue mesti telanjang makan es buah. Dia video call anaknya. Abis itu, gue pulang. Jadi kontol gue setara es buah anjing. Tapi gak dibayar berarti? Itu es buah. Anjing. Abis itu gue berhenti. Enak gak es buahnya? Mayan. Mayan ya? Banyakan air dikit tapi nggak apa-apa. Tapi ya akhirnya gue berhenti dari karir itulah. Makanya emang lu dunia dia nih emang Aneh ya? jauh Iya. gitu, jauh dari ya bukannya jelek atau gimana Iya. ya. Unik banget lu dunia lu tuh. Iya gimana mantan gue mau relate kan? Iya. Mantan gue Bahkan pernah nggak pakai es buah? Gue kepikiran gue dulu nih ya, gue Nah. nih boy. Ya makanya mungkin kalau malaikat nyatet nanti kalau misalkan gue suatu saat apa, wah kamu berzina, kamu Faki ya ini orang. Gue mikir kayak anjing Jack. Wah ngewe. Gue belum sampai umur 27 gue gak pernah boy. Sebelumnya karena gue bandel gue ya mabuk gitu. Sama gue kepikiran pengen anjir apa gue cobain kali ya ngewe ya. Nah itu semenjak gue berteman sama lu boy. Anjing, dosanya dosa gue tuh. Udah pasti. Udah pasti ya? Ayo Karena teman-teman, ayo bareng-bareng. Ayo ya bareng-bareng kita berbuat zina. Iya, Maksudnya kayak iya. anjir gue gak pernah kepikiran buat mau Ke arah-arah situ ya? iya ke arah Arah situ segala macem. Terus gue kayak anjir Jack gini Betul. anjing hidupnya fun banget gitu lah. Akhirnya gue nyobain dan enak. Dan enak ya, tapi nggak seenak pagi sore tetap Gak kan? seenak pagi sore Betul. karena pagi sore lo free sex Betul, banget. exactly. Ini kita nggak itu dibayar gue. ya. Nggak dibayar sama pagi sore. Endorse. Ya berarti itu tadi apa pesan-pesan apa ya yang bisa dibilang ya? Moral. Iya moral tentang hidup juga buat teman-teman yang nonton di luar sana ya kan. Ambil baik-baiknya aja lah. Ambil baik-baiknya aja ya kan. Tadi juga banyak juga apa cara lu hidup, dari cara lu kayak bangun agensi dan lain-lain, dan terus tips-tips juga kayak pemilihan karyawan dan lain-lain ya. Pemilihan presiden juga. Iya sama. Asal. Kurang lebih gitu. Nah. Cuman ya tadi gue bilang sih ambil baik-baiknya aja lah. Ya. Yang buruk-buruknya jangan. Soalnya gue juga tidak mendukung Hal buruk juga ya. pergaulan bebas Ya. apa-apa segala macam. Gue juga nggak support gitu loh maksud gue. Ya it's all joke aja lah. Take it Ya. as a joke. Anggap itu lucu-lucuan aja. Nggak perlu gimana-gimana. Gitu aja boy. Ntar gue Oke. takutnya bawa pesan-pesan negatif lagi. Iya, baper, takutnya baper. Iya. Netizen-netizen di luar sana. Iya. Gitu dah. Ya oke. Mungkin sebelum penutupan kita cheers dulu Cheers ya kan. dulu ya kan. Anggur ketan hitam jangan lupa cobain teman-teman ya. Nggak Bikin di-endorse. obrolan jadi makin seru ya kayak. Betul, bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup. Nah, Oke, thank you banget Jack udah datang di episode melipir yang kesekian berapa gua nggak tahu, ya kan. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah nonton. Bisa follow IG-nya Jack di mana? @diku. @diku dan follow juga Studio Kecil TV Iya. di Studio Kecil YouTube-nya TV, ya. Subscribe Studio Kecil TV. Betul, like, comment, and subscribe karena juga banyak video-video inspiratif, Betul ngakak banget ya. juga, Iya. konten-konten yang beragam juga di Studio Betul. Kecil TV. Jangan lupa subscribe juga Layers Media, Nah. ya comment and subscribe juga. Thank you udah nonton. Melipir. Mampir. Gokil.